selamat datang di channel kita bersama tentang perancangan sebuah mini resto atau cafe. Yang pertama adalah mencoba membaca atau mengerti dari term of reference yang diberikan. Oke, term of reference yang diberikan dalam tugas ini adalah membuat atau mendesain resto di site yang diizinkan luasannya adalah 300 dan bangunan maksimal adalah 120 meter persegi. Diminta berlokasi view gunung. Yang kedua adalah kita mencoba menggali tentang tinjauan pustaka dan studi banding terhadap karya arsitektur yang bertema sama. Data yang diambil biasanya dari data arsitek, dan karya yang saya ambil adalah 3, yaitu sebuah restoran di Jepang, Mikuni Izu Kogen. Kemudian yang kedua adalah Yamasin Restaurant, sebuah restoran di Uganda, dan Laundry Restaurant, sebuah restoran open yang berada di Amerika. Langkah yang ketiga adalah kita masuk ke dalam langkah pemrograman. Jadi mulai dengan pemilihan lokasi berdasarkan lokasi yang diminta sesuai TOR. Saya coba untuk menemukan yaitu di area Megamendung, di mana Megamendung tidak terlalu jauh dari Gadok. Area ini berjarak sekitar 150 meter dari Jalan Raya Puncak dan dikelilingi oleh bentangan hijau, rumput-rumput dan persawahan, dan daerah belakangnya terdapat sungai. Dan area ini berkontur miring. Nah, secara tapak area ini menghadap utara dengan luasan 470, kurang lebih antara 17 sampai 20. Dan karena ini posisinya di lembah, maka angin lembah bertiup senantiasa sepanjang hunian dengan bertingkat 2 dan gabung dengan area persawahan. Karena bersebelahan dengan hutan konservasi, dia memiliki KDP hanya 50%. Ditambah juga dengan garis sempadan bangunan 3 meter dari badan as jalan. Sesuai dengan data arsitek yang tadi sudah kita pelajari, standar-standar yang harus ada dalam sebuah restoran atau cafe adalah adanya lobby atau lounge dan ruang makan. Mini resto dan cafe tentunya disediakan juga area cafe atau bar, karena di situ ada barista dan segala kegiatan minuman. Kemudian ada area resepsionis sebagai penerima, toilet dan locker. Baik toilet harus berdasarkan data itu juga ada kantor, kemudian dapur. Dapur ini khusus untuk sebuah restoran. Dapur ini harus terbagi atas dapur hangat dan dapur dingin. Kemudian dilengkapi juga dengan area penyimpanan atau chiller ya, atau ruang chiller, dan kemudian tempat sampah, serta saya ambilkan dekat dengan kuda-kuda kayu. Cafe ini sudah dibatasi menggunakan struktur kayu. Nah, karena struktur kayu, saya berpikir yang paling dekat adalah bertiga. Menurut saya adalah sebuah bentuk yang stabil, sehingga struktur kuda-kuda yang membentuk segitiga ini saya jadikan struktur utama, saya ambilkan. Nah, berhubung saya juga menerapkan akan atau perancangan yang sustainable, kayu ini sebagai bahan pengurang, sebagai limbah emisi gitu ya. Nah, kayu ini kan dalam produksinya dia sangat minimalis dalam menggunakan emisi karbon. Maka dengan penggunaan kayu kita mereduce minyak bumi atau energi. Dan secara konsep recycle pun juga mencoba menerapkan bahan-bahan yang umum atau lokali ada di daerah tersebut, misalnya seperti kayu sengon, kayu pinus, itu dapat digunakan sebagai papan nantinya, sehingga mengurangi bahan-bahan atau material yang terlampau jauh didapatnya. Juga karena ini adalah bentuk kuda-kuda dan merupakan struktur sederhana, maka ini pun juga boleh dikerjakan atau bisa dikerjakan oleh tukang-tukang bangunan atau tukang kayu yang ada di sekitar area Megamendung ini gitu. Sehingga memang sustainable saya coba terapkan di dalam desainnya. Kemudian juga menggunakan material-material yang tidak menutup peresapan air ke dalam tanah, misalnya penggunaan grass block pada area parkir. Dari kebutuhan ruangan-ruangan yang sudah sesuai standar, sistem kedekatan hubungan ruang saya masukkan di dalam tabel hubungan ruang, di mana ruang-ruang yang diperlukan berdekatan berdasarkan kegiatan, maka dapat langsung kita analisa mana yang memang berhubungan langsung, mana yang berupa cukup hanya koridor atau path, atau ada yang hanya bisa dilihat saja. Nah, atau memang
bagian-bagian yang tidak berhubungan sama sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membuat zoning ruang. Jadi kita pisahkan ruangan-ruangan tersebut berdasarkan sifatnya, mana yang bagian publik, mana yang bagian semi private, atau memang mana bagian-bagian yang private. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam tahap perancangan. Perancangan kita memulainya dari penggambaran site plan berdasarkan hasil tadi pengolahan tapak dan analisa site. Kita masuk ke site plan, dimana tadi ini adalah lantai 1, terdapat area main lobby, ruang makan, kemudian kolam ikan. Kemudian masuk kepada lantai 2 yang terdiri dari merupakan area dining dan juga ada area cafe. Kemudian kita beralih ke tampak. Nah, tampaknya terlihat sekali bahwa struktur bangunan yang kayu tadi. Secara itu kemudian kita lanjut kepada gambar potongan. Kemudian kita lanjut kepada potongan memanjang. Terdapat plafon upselling ya untuk memberikan kesan. Ini adalah terampil ilustrasi secara perspektif interiornya. Kemudian kita beralih kepada interior secara perspektif dari bagian depan, di mana kita dapat lihat area resepsionis, kemudian area ruang makan bawah dan area ruang makan atas. Sesuai dengan konsep struktur pada penjelasan bagian struktur dan konstruksi serta MEP ini, maka kita menonjolkan struktur kuda-kuda yang dari kayu balok, sehingga menyalurkan beban dari plat lantai ataupun atap miring kemudian menuju pondasi tapak. Kemudian rangka atap pun masih menggunakan kuda-kuda sesuai dengan potongan yang tadi, sesuai dengan as yang sudah. Kemudian detail-detail seperti terlihat adalah detail. Kemudian kita masuk kepada pekerjaan MEP. Yang saya tampilkan di sini adalah pekerjaan titik lampu yang karena ini menggunakan penerangan alami sehingga saya tidak meletakkan banyak lampu, dan itu pada tahapan pembuatan maket gitu ya, untuk memperjelas bentuk dari bangunan yang dirancang tadi gitu ya. Terima kasih saudara-saudara semua sudah boleh menyaksikan presentasi mini cafe ini yang dinamakan dengan Balai Cibodas. Kiranya dapat menjadi informasi berguna buat kita semua dan buat rekan-rekan sesama mahasiswa arsitek. Selamat berjuang.